Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Perkenalkan, nama Ibu Maria Sugiyarti dan Ibu mengajar mata pelajaran kimia. Nah, dikarenakan situasi pandemi saat ini yang akhirnya mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, akhirnya pembelajaran kali ini melalui tayangan video. Meskipun dengan keadaan yang seperti ini, mudah-mudahan kita semua tetap semangat. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan materi, sifat-sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi materi di alam ini bisa berubah, misalnya air berubah menjadi es, atau sebaliknya, es berubah menjadi air. Nah, ilmu kimia itu mempelajari tentang berapa energi yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat tersebut. Cabang ilmu kimia. Yang pertama, kimia organik. Mempelajari zat kimia dalam benda mati. Misalnya, mereaksikan beberapa zat di dalam laboratorium. Yang kedua, kimia organik. Mempelajari zat kimia dalam makhluk hidup. Misalnya, proses apa dan reaksi bagaimana yang terjadi pada proses fotosintesis. Yang ketiga, kimia analitik. Menganalisa bahan kimia dalam suatu produk. Misalnya, ada makanan dan minuman, itu dianalisa di dalam terhadap zat-zat kimia apa saja. Yang keempat, kimia fisik. Mempelajari penentuan energi yang menyertai terjadinya suatu reaksi kimia, sifat fisis, serta perubahan kimia. Misalnya, dalam proses pembuatan wujud zat cair menjadi gas, itu kita bisa menghitung besarnya titik didih serta kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat cair tersebut. Yang kelima, kimia lingkungan. Mempelajari segala sesuatu yang terjadi di lingkungan, misalkan pencemaran lingkungan dan cara penanggulangan. Misalnya, terdapat air sumur yang tercemar zat-zat kimia. Nah, itu dipelajari dalam bidang khusus yaitu kimia lingkungan. Yang keenam, kimia inti atau radioaktif. Mempelajari zat-zat radioaktif. Yang sering kita lihat di rumah sakit menggunakan kimia inti ini adalah pada proses ronsen pasien. Itu menggunakan sinar X dan prosesnya disebut radiokimia. Yang ketujuh, kimia pangan. Mempelajari cara meningkatkan mutu bahan pangan. Ini maksudnya
pembuatan zat-zat pewarna pada makanan, zat pengawet pada makanan ataupun minuman. Jadi, cari zat-zat yang aman untuk mewarnai dan pengawetan makanan atau minuman itu dipelajari dalam kimia pangan. Yang kedelapan, kimia farmasi, penelitian dan pengembangan obat-obatan. Misalnya pada saat ini sedang dicari obat untuk menangani wabah COVID-19. Peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang pertanian. Karena di setiap tanah pertanian itu membutuhkan pupuk yang berbeda-beda, juga pestisidanya berbeda-beda. Itu dikaji dengan menggunakan ilmu kimia. Yang kedua, bidang kesehatan. Pasti pada pembuatan obat-obatan, lalu juga pada rongsen dan kemoterapi untuk penderita penyakit kanker. Yang ketiga, bidang biologi. Penentuan kandungan mineral dalam bantuan penentuan umur fosil. Jadi, pada suatu tempat ditemukan fosil, maka digunakan ilmu kimia untuk memperkirakan berapa juta tahun umur fosil tersebut. Yang keempat, bidang kesehatan dan kecantikan. Sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya pembuatan sabun, sampo, parfum, dan lain-lain. Sabun muka dengan sabun tangan dan sabun mandi pasti kandungannya berbeda-beda. Nah, itu dipelajari dengan menggunakan ilmu kimia. Yang kelima, bidang industri. Pembuatan plastik juga bermacam-macam kandungan plastiknya. Macam-macam plastik misalnya untuk wadah makanan dan juga misalnya untuk peralon dan lain sebagainya. Pasti kandungannya juga berbeda-beda. Nah, itu dikaji dengan menggunakan ilmu kimia. Begitu juga ban mobil atau ban motor juga kandungannya, zat-zat kimianya berbeda-beda. Yang keenam, bidang pertambangan. Jadi minyak tanah yang di dalam bumi itu diambil dalam proses destilasi kimia itu dipisahkan menjadi macam-macam, misalnya ada yang bensin, solar, oli, minyak tanah, lilin, aspal, dan sebagainya, itu menggunakan proses destilasi kimia. Yang ketujuh, bidang perikanan dan kelautan. Jadi, kandungan air misalnya untuk memelihara ikan lele dengan ikan bujair dan udang, kandungan airnya harus berbeda-beda. Nah, itu dikaji dengan ilmu kimia. Yang kedelapan, bidang forensik dan hukum. Bidang forensik sering digunakan pada kepolisian untuk menyelidiki hal-hal yang berbau kriminal.
Misalnya pada penggunaan tes narkoba dengan menggunakan zat-zat kimia. Jika terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa akan menyelidiki sidik jari yang ditinggal pada TKP. Nah, itu dengan menggunakan zat kimia. Anak-anak, kerjakan tugas dari Ibu. Yang pertama, jelaskan 3 peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tuliskan zat-zat kimia dalam berbagai macam produk di sekitarmu. Minimal 5 buah produk. Dan kumpulkan dalam bentuk foto dan upload di Google Classroom. Kode diberikan oleh wali kelas masing-masing. Baik, Ibu cukupkan materi pada video ini. Semua bisa kalian tangkap dan cermati dengan baik. Ibu tutup pelajaran kali ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa bertemu secara langsung setelah pandemi ini berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.